Channel ini akan membahas soal manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan membahas salah satu manga yang dapat adaptasi animenya pada tahun ini, tepatnya pada bulan Juli, yaitu Tsuetu Tatsurugi no Historia. Anime atau manga ini menceritakan seorang tidak memiliki sihir namun bersekolah di akademi sihir, di mana dia memiliki sebuah impian untuk menjadi salah satu penyihir yang kuat, walaupun tanpa sihir. Dia hanya bertarung menggunakan pedang, di mana dunia yang meninggi-ninggikan sihir. Pokoknya, ini orang terbuli di sekolahnya, karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Hanya bisa bertarung menggunakan pedang. Mirip-mirip seperti Black Clover sih, tapi konsepnya sedikit beda, karena ada menara yang harus dia naiki dan juga ada dungeon. Dan juga, di manga atau anime ini, kita akan melihat kekuatan sesungguhnya dari seorang pengguna pedang. Saya cuma membahas atau meringkas satu chapter aja ya, karena satu chapternya juga lumayan panjang kali sih. Bisa habis sampai 8 menitan video sudah cukup bagi saya sih. Dan daripada kita berbahasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Menurutmu, apa yang paling berharga di Akademi Sihir Bergengsi ini? Tentu saja bakat dalam sihir, dan aku akan membuktikannya walaupun tanpa sihir. Akademi Sihir Regarden. Terlihat keadaan di dalam kelas, di mana guru menjelaskan kepada murid yang mencatat. Tiba-tiba sang guru berkata, "Will Sherwood, silakan maju ke depan." Will pun perlahan berdiri dan melangkah ke depan. Saat di depan, Will diminta untuk mengeluarkan sihir api. Namun di sisi Will tidak memiliki sihir. Alhasil, api pun tidak muncul. Guru ini sudah mengetahui bahwa Will tidak bisa menggunakan sihir, tapi bisa bersekolah di akademi sihir. Dan tentu saja, guru ini dari awal tidak menyukai Will. Tiba-tiba, seorang murid mengeluarkan sihir dan mengarahkannya kepada Will. Murid itu bernama Sion Alstar. Guru menjelaskan bahwa di dunia ini, sihir adalah mutlak melebihi segalanya. Sihir adalah wewenang. Dan kusarankan bagi kalian biar tidak memiliki atau menggunakan sihir cepat keluar dari sekolah ini. Pelajaran pun selesai. Will berjalan di koridor. Tiba-tiba dia berpapasan dengan Sion dan kawannya. Tentu saja di sana dia dibully karena Will tidak bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba di sana muncul seorang wanita yang membela Will. Wanita itu bernama, karena penyebutannya agak susah jadi saya sebut dengan Colette aja ya. Atau Colette ya. Scarlett ya. Ya biar gampang aja dah. Di sana dia berkata bahwa Will lebih lembut dari aku dan dirimu, serta Will lebih berusaha keras daripada yang lainnya. Jadi jangan mengejeknya. Sion dan kawan-kawannya pun pergi, dan Will mengucapkan terima kasih kepada Colette. Dahulu kala, orang terkurung dalam kegelapan, tak mengenal yang namanya langit. Pada saat itu, dunia sedang terancam oleh para penjajah dari surga. Namun ada 5 penyihir yang memberontak kepada para penjajah tersebut. Mereka mengalahkan penjajah dan menyegel mereka dalam surga. Dan kedamaian pun kembali. Mereka adalah Magian Novendi. Dan hari ini gelar tersebut masih diberikan secara turun-temurun. Dan para penyihir menginginkan itu. Kita kembali ke Will. Di sana, Colette berkata, "Apakah hari ini Tuan Putri S melihat kita?" Dan Will pun menjawab, sambil melihat ke menara. Tentu saja, dia sedang melihat kita dari balik jendelanya. Kita flashback ke masa lalu Will. Saat kecil, Will berteman dengan seorang wanita yang bernama Elvaria. Will di sana berkata bahwa di dalam menara itu, jika kita mendaki lebih tinggi, kita akan bertemu salah satu dari Five One. Dan mungkin kita melihat matahari terbenam. Dan mereka pun membuat janji. Namun tidak sesuai dengan yang disangka Will. Elvaria menjadi salah satu dari Five One termuda. Sedangkan dirinya adalah orang bodoh yang tidak bisa menggunakan sihir. Panel berganti, terlihat Will berada di salah satu ruangan gurunya. Gurunya itu bernama Wanker. Di sana Will ingin meminta izin untuk masuk ke dalam dungeon. Tentu saja gurunya menolak karena Will tidak bisa menggunakan sihir. Dan bukan cuma itu, Will malah ingin pergi ke lantai 7 sendirian. Walaupun gurunya sudah tahu kekuatan dari Will selain mengeluarkan sihir, namun pada akhirnya Will diizinkan dan akan diberikan 2 kredit poin bila bisa mengalahkan Evil Guard. Di sisi kita tahu, Will memiliki indera dan pengetahuan dalam bertarung, pengalaman dan kekuatan. Will sudah sering masuk ke dalam dungeon, walaupun tidak memiliki atau tidak bisa menggunakan sihir, namun Will jago menggunakan pedang. Namun hal ini tidak berlaku dalam dunia ini. Dan gurunya Will pun juga mengatakan bahwa menyelesaikan mata pelajaran hanya dengan memasuki dungeon adalah hal yang tidak mungkin. Will pun mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Namun pada akhirnya Will pun diizinkan, dan gurunya juga mengatakan bahwa ada Berserker Field di lantai 6, dan belum ada yang berhasil mengalahkannya.
Di luar ruangan, ternyata Xion menguping pembicaraan Will dan gurunya, dan Xion berencana untuk pergi ke sana. Dalam hatinya, Xion berkata, akhirnya mungkin orang yang tidak berguna ini akan menghilang dari akademi. Pintu masuk dunia bawah. Will sudah melangkah masuk ke dalam dungeon, penuh dengan ceria, dan juga bersama pedangnya. Di sisi lain, Xion sudah di dalam dungeon bersama dengan teman-temannya. Xion mengajak teman-temannya untuk menghabisi Will. Namun sebelum menghabisi Will, Xion berencana untuk melawan monster terlebih dahulu. Salah satu teman Xion sedikit tidak yakin karena di lantai 6 bukanlah lantai yang gampang. Di sisi Xion, dia sangat marah, seakan temannya itu merendahkan skillnya. Sambil berjalan, Xion dalam hatinya terus berkata dan membenci Will, karena dia sangat jengkel kepada Will yang ingin menjadi Magian Novendry, padahal dirinya tidak bisa menggunakan sihir. Tiba salah satu temannya, terpental, terkena serangan. Semua orang seketika saat itu kaget dan tidak bisa bergerak. Si Will, dia mendengar suara seseorang berteriak. Will pun mencari sumber suara tersebut. Dan akhirnya terlihat Xion yang terdesak melawan monster. Dan monster itu adalah monster Sentinel. Will tahu bahwa sihir tidak akan mempan kepada monster tersebut karena perbedaan level yang tinggi. Will ingin menyelamatkannya, tapi Will juga berpikir apakah itu penting untuk diselamatkan. Will mengingat masa-masa di mana dia diolok-olok oleh Xion. Namun dia juga mengingat soal Elfaria, di mana Elfaria memberikan Will kacamata. Di sisi Xion, dia terlihat sudah sangat tidak kuat melawan monster tersebut. Kepercayaan dirinya hilang. Will, dengan kacamata pemberian Elfaria, Will pun bergerak ke depan dan menahan serangan monster yang akan menyerang Xion. Pertempuran tidak bisa dihindari. Walaupun tanpa sihir, Will sangat kuat. Kita ke sisi lain, terlihat Edward Sensei dan juga Wanker bertemu. Di sana Edward berkata bahwa Xion dan teman-temannya pergi ke dungeon tanpa izin, dan dungeon yang dia masuki sama dengan Will. Di sana Wanker mengatakan bahwa tenang saja, ada Will, dan Wanker menunjukkan bola kristal yang bisa melihat keadaan Will dan Xion. Kembali ke Will, pertarungan tidak bisa dihindari. Serangan menyerang antara Will dan monster. Si Xion, dia kaget melihat Will yang bisa melawan monster, yang bahkan dirinya tidak bisa lawan. Xion merasa tidak terima. Di sisi guru-gurunya yang melihat dari bola kristal, Edward tidak percaya atas apa yang dia lihat. Will bisa bertarung walaupun tidak menggunakan sihir. Wanker menjelaskan kepada Edward, kalau Will memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memprediksi gerakan musuh hanya dengan sekali mengawasinya. Di sisi Will, dia membaca gerakan musuh, dan tebasan pun mengenai monster tersebut hingga tangannya terlepas. Will pun mengambil senjata monster tersebut yang jatuh dan langsung menebasnya. Will pun menang. Di sisi Xion, dia merasa sangat malu, kesal, dan benci. Dia tidak terima kalau Will bisa sekuat itu. Tapi para gurunya, di sana Edward tidak terima kalau Will sekuat itu, dan terus disetarakan dengan penyihir. Beberapa saat kemudian Will kembali ke ruangan gurunya dan membawa hasil buruannya. Dan Wanker pun memberikan 10 poinnya. Seorang pemuda melawan dunia sekitarnya. Sejarah Supreme Ones dan Swordmaster. Pembahasan manga Tsueto Tsurugi no Wisteria akan selesai di sini dan mungkin akan berlanjut pada minggu depan. Manga ini memiliki 30 chapteran dan saya hanya baru membahas satu chapter. Bisa dilihat chapter ini sangat panjang karena bila saya skip atau saya potong beberapa adegan atau percakapan, nanti ceritanya sedikit tidak nyambung. Jadi saya benar-benar meringkas biar lebih mudah dipahami. Dan saya terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di pembahasan manga saya selanjutnya.